Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih kepada keluarga besar JKI, Bapak Gembala, Bapak Irwan. Nama saya Binsar Pangaribuan. Saya sama-sama Bapak Gembala, Pak Irwan di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Namun sehari-hari saya juga bekerja di Sulawesi Tengah di instansi pemerintah. Saya juga seorang pengusaha juga di Batam. Jadi banyak orang bilang, pendeta ngomong doang, pendeta punya usaha enggak gitu ya. Saya pengusaha juga, saya juga pekerja di pemerintah, saya juga pendeta, saya juga gembala cabang, saya juga ketua Yayasan Sekolah Tinggi Teologi. Banyak saudara. Jadi bagi Tuhan gak ada sibuk. Ya, saya senang sini banyak anak-anak kecil ya. Ya, saudara anak kecil ini dari kecil harus diserahkan kepada Tuhan. Karena ketika Yesus lahir itu Herodes ketakutan, makanya anak 2 tahun di bawah harus dibunuh. Ketika saudara melahirkan anak-anak Tuhan, itu saudara tahu kerajaan iblis itu heboh. Ya, makanya Herodes heboh. Makanya anak kecil sejak kecil dibawa kepada Tuhan. Ya. Tema yang diberikan oleh gereja kepada saya keluarga yang kokoh. Kita buka Matius 5 ayat 1 sampai 12 kita baca secara bergantian. Ya. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. 1 laki-laki, 2 perempuan gitu kali ya. Supaya kita berfungsi di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 1, yang pria dulu kita baca. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. 2 ibu-ibu. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kaum wanita ada 4. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 6. Orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika akan dicela kepadamu di pentas segala yang jahat. 12, kaum wanita. Ya, tema diberikan gereja sekali lagi keluarga yang kokoh. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, tujuan akhir dari kehidupan keluarga ataupun setiap pribadi itu mencari apa? Nah, ini benar nih, mencari kebahagiaan. Ada yang tidak mencari kebahagiaan di sini? Semua mencari kebahagiaan, tapi kalau Bapak Ibu baca dari 9 unsur kebahagiaan yang diberikan Tuhan, nggak ada satupun terkait dengan masalah uang, jabatan, rumah tangga, proyek, apapun nggak ada. Semua berbicara karakter. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya, karena Bapak Ibu begini, bahagia menurut Tuhan beda dengan bahagia menurut kita. Kalau menurut Yesus, kalau bahagia, saudara bahagia, siapa lagi yang harus bahagia? Kalau saudara bahagia, Tuhan harus bahagia. Sekarang saya mau tanya, kalau anak Bapak Ibu bilang, "Mah, Pak, aku udah punya pacar, Pak. Tapi bukan pengikut Yesus. Dia punya judi, Pak, kaya, Pak." Dia bahagia, Bapak Ibu bahagia enggak? Jadi bahagia harus saudara bahagia, Tuhan juga bahagia. Ini konsep bahagia yang penting. Tapi Pak, kalau saya enggak bahagia, yang penting Tuhan bahagia. Itu pilihan terakhirnya. Makanya Yesus, Bapak kalau boleh lawan cawan ini lalu, enggak, kehendak kalian jadi Bapak, asal Bapak disenangkan, aku menderita enggak Bapak. Makanya tim doa sayang tinggal di mana tuh sini. Pastor tahu enggak? Kenapa? Saya ini 2 jam loh, sampai ke doa malam, saya sengsara loh, hujan gini. Lebih baik kamu menderita bagi Kristus, daripada Kristus menderita bagi kamu yang kedua kalinya. Saya kasih tahu. Karena penderitaan kamu mendatangkan berkat bagi orang. Ini yang bangun pagi-pagi ini, letih-letih ini menderita loh dia. Bangun pagi-pagi, tapi jadi berkat gak buat saudara?
Nah, dari 9 kebahagiaan, nggak ada satupun unsur uang, materi, jabatan, ataupun lainnya, kecuali perilaku karakter. Ya, Bapak Ibu, sejak manusia itu lahir, dari lahir sampai mati, dia selalu menuntut yang namanya kebahagiaan, benar. Harus bahagia. Tapi ternyata tidak setiap unsur bahagia, bahkan bisa jadi tidak bahagia. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Saya kan melayani udah lama Bapak Ibu. Ya, umur saya 54, lumayan lah, ya 20 tahun lebih melayani. Kalau ada tiba-tiba, keluarga kita baru punya bayi hari ini, bahagia kan semua? Wah, selamat ya, selamat. Tapi kata dokter jantungnya bocor, bahagia enggak? Enggak kan? Bingung kan saudara kan? Oke, kita lupakan itu. Begitu anak kecil, anak kita, cucu kita masuk sekolah, wah bahagia mah, saudara. Tapi besoknya nggak naik kelas, bahagia nggak dia? Oke, lulus sekolah bingung, nganggur, bahagia nggak dia? Oke, dia kerja bosnya galak, pelit, jarang dibayar gajinya, bahagia nggak? Itu masalah kehidupan, ya. Oke, uang, kata orang kalau di kita list survei uang itu membawa kebahagiaan. Saya ini sering melayani di penjara Salemba. Saya suka ngobrol. Bapak, kenapa Pak masuk sini Pak? Jambret Pak. Oh ini penjahat kelas teri jambret. Nodong Pak, yang cuma dapat 100.000, 200.000 masuk penjara. Itu karena uang kecil. Saya tanya saudara, yang di KPK orang-orang kaya bukan? Orang kaya itu ratusan miliar duitnya tuh. Tapi tetap masuk penjara, jadi tidak dia nggak bahagia. Uang tidak menjadikan kebahagiaan. Ya, makanan minuman bahagia nggak Bapak Ibu? Saya sering tuh kalau makan ngumpul-ngumpul. Pak silakan Pak, baby panggangnya. Kolesterol Pak. Oh iya, kalau gitu sayur aja deh. Asam urat Pak. Oh asam urat. Udah minum aja cendol. Diabetes. Bahagia nggak kira-kira? Jabatan nggak bahagia Bapak Ibu. Dikit-dikit dilengserkan, dikit-dikit tangkap KPK, dikit-dikit dikriminalisasi. Salomo pernah berkata begini, dia hendak menguji kebahagiaan, dia punya semua harta, dia punya wanita 1000, rumah, harta benda, ternak, uang. Dia punya kesimpulan apa? Pada akhirnya kebahagiaan itu dari berdasarkan harta itu sia-sia seperti menjaring angin. Pada akhirnya bahwa Allah akan membawa perbuatan baik dan jahat. Ngerti Bapak Ibu? Artinya perbuatan jahat akan diperhitungkan, bukan harta benda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ngomong gini, kayaknya repot ya Pak hidup dunia Pak, serba salah. Apa-apa bingung saya. Kalau kita baca tadi kayaknya hidup punya problem, punya uang problem, gak punya uang problem. Emang manusia itu menurut filosofi itu makhluk bingung. Kenapa saudara menderita di dunia, kalau saudara bahagia, saudara nggak perlu surga lagi. Saudara tidak pernah menginginkan surga itu. Kita nih hidup di tempat gini biasa-biasa aja, harapan indah biasa. Tapi orang yang nono di Afghanistan pengen banget hidup kayak kita. Tiap hari perang dibunuhin, enak banget tuh orang harapan indah. Padahal orang harapan itu biasa-biasa aja gitu. Nah saudara, kalau saudara sudah merasa bahagia di bumi, itu saudara nggak pernah pengen surga lagi. Makanya saudara harus sedikit-sedikit menderita. Begitu ceritanya ya. Yuk kita baca tadi yuk Matius 5 ayat 3 yuk. Baca ulang lagi yuk. Saya ulas satu-satu. Semoga waktu saya sempat. Yuk 3, 2, 1. Berbahagialah. Jadi orang miskin ini bukan secara materi tapi secara roh atau secara rohani. Jadi gini, orang miskin ini dia perlu Tuhan setiap hari. Ketika dia bangun pagi, dia orang kaya, dia orang pintar, dia orang cantik, dia orang keren, dia siapapun, dia bangun Tuhan. Dia baca Alkitab, dia doa puji Tuhan, aku perlu Tuhan hari ini. Aku perlu hikmat Tuhan, karena aku tidak punya apa-apa. Sekalipun dia punya kekayaan, dia tidak merasa punya apa-apa. Karena semua itu punya Tuhan. Ketika saya ditempatkan di Sulawesi Tengah, saya sujud di kamar, saya tanya Tuhan kehendakmu apa? Saya nggak nanya kehendak kantor. Saya nggak nanya kehendak kantor dalam kehidupan saya. Saya tanya kehendak Tuhan dalam kehidupan saya apa di Sulawesi Tengah ini.
Karena kenapa? Saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Jadi yang saya tanya Tuhan dulu. Kalau kantor sudah terprogram semua kerjaannya. Tapi Tuhan harus saya tanya, karena saya butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mau Bapak Ibu pedagang, sekolah, pengusaha, pagi-pagi bangun baca Alkitab, puja menyembah Tuhan, aku butuh Tuhan hari ini. Hikmat, marifat Tuhan aku butuhkan. Di luar sana banyak serigala-serigala, tolong aku Tuhan. Tuhan itu tahu dagang bakmi, siapa bilang Tuhan kata dagang? Saya auditor, Tuhan itu tahu ngaudit. Tuhan emang tahu bikin pecel, tahu dia. Saya kasih tahu. Makanya waktu Yesus tidur di buritan kapal, dia bilang, guru, kau nggak peduli kita binasa. Yang ngomong kan orang-orang jago perahu tuh, Simon Petrus jagonya. Ini tukang kayu nggak ngerti apa-apa. Dia bilang, oh lu pikir gue nggak tahu kapal? Angin danau berhenti. Dia tahu kapal, dia tahu perahu. Ilmu-ilmu awal sekolah, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini semua dari sana. Bikin kapal Nabi Nuh. Bikin bangunan Salomo. Benar gak? Semua ilmu dari sana, saudara. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 4 itu, pada mulanya cucu-cucu Adam tuh bisa main musik, bisa beternak, bisa jadi pandai besi. Itu Tuhan yang kasih. Gak ada sekolahnya, orang baru mereka yang hidup. Nah, saudara, ketika saudara datang ke gereja ini, saya gak tahu saudara siapa. Saudara harus merendahkan diri sayang, saudara di hadapan Tuhan. Merendahkan diri saudara. Daud dengan pakaian raja, tapi ketika tabut Allah sampai ke kota Daud, itu Daud pakaian rajanya itu dibuang. Bahkan Alkitab mengatakan, bahkan filmnya dia hanya mengenakan celana dalam saja. Dia bilang, dia menari-nari seperti budak. Dia bilang, kalau Tuhan ada, aku budak, dia rajanya. Ngerti Bapak Ibu? Sekalipun Bapak Ibu orang kaya, anggota dewan, pejabat, kalau di dalam gereja Tuhan, saudara merendahkan diri, saudara hamba. Gitu saudara. Jadi pujian penyembahan saudara jangan gini saudara. Nyanyi gak ada yang tahu siapa bilang. Kain Habel tahu. Makanya saya bilang dua gereja itu terbagi dua. Persembahan diterima seperti Habel, pujian saudara ada juga seperti Kain tidak diterima. Ya, mendingan saudara nggak usah nyanyi, daripada nyanyi nggak diterima, tahu nggak? Gitu. Udah keluar suara, keluar energi nggak diterima. Mendingan saudara nyanyi benar biar diterima. Ya. Pak, yang keempat, yuk. Berbahagialah cita karena mereka yang dibur. Berduka cita kalau dia melanggar firman Tuhan, dia berduka cita. Aduh, saya kok marahin orang. Aduh, saya kok gampar istri. Aduh, saya kok nipu orang. Aduh Tuhan, dia berduka cita kalau dia melanggar firman Tuhan. Dia berduka cita kalau berbuat dosa. Bukan berduka cita, aduh amsyong dia proyek hancur hari ini. Itu nggak perlu. Ya, yang perlu berduka cita kalau saudara melanggar firman Tuhan. Itu boleh, itu anak Tuhan tuh. 5. Berbahagialah karena mereka akan memiliki bumi, ya. Jadi saudara, saya termasuk orang yang temperamen, ya. Saya kadang-kadang, aduh jangan marah, tapi kadang-kadang kelewatan juga, ya. Karena biasanya kalau kita marah itu menghambat penyampaian firman Tuhan. Karena orang melihat kita seperti melihat Kristus, ya. Jadi kita sabar-sabar gitu ya. Jadi saudara, orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi. Dia baik hati, ramah, punya banyak teman, mamanya seorang mengenalkan dan lebih mudah mengabarkan Injil. Ya, kalau dia baik hati lebih mudah mengabarkan Injil. Dia orang baik, lu suka menolong, membantu lu. Jadi gampang Injil firman disampaikan. Ya, kalau tukang ngomel-ngomel gitu, ya saya tiap hari gini, Tuhan berikan aku kekuatan jangan ngomel sepanjang hari ini, jangan marah. Ya, karena kita orang berhadapan orang yang antik-antik ya. Jangan kita bikin marah orang juga, kita juga harus gitu ya. Oke, yang keenam. Berbahagialah akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menjadi hukum. Ini Alkitab menjadi hukum dalam kehidupan mereka. Ya, Yusuf itu Bapak Ibu, lebih baik dia melakukan kebenaran sekalipun dia dipecat. Gitu. Ayo Yusuf tidur sama saya yuk, kata majikannya, Ibu Potifar. Oh enggak kau dipecat, biarin dipecat. Yang penting saya ikut firman Tuhan. Kalau orang sekarang kan enggak. Kalau gua menurut firman Tuhan gue diberhentiin, gak makan. Gitu model kita tuh sekarang ya. Tapi Yusuf enggak. Dia lebih baik dipecat daripada melawan firman Tuhan. Kita untuk melakukan hal yang benar harus dengan cara-cara yang benar. Karena sekarang ngomong gini, Pak daripada anak saya gak makan Pak, benar dong saya Pak. Kelihatannya benar, tapi cara yang kamu lakukan tidak benar. Ya, jadi kalau kamu benar, lakukan dengan cara-cara yang benar. Gereja ini, ibadah ini, bukan tempat menyembunyikan jati diri saudara, tapi ibadah ini
tempat mengubah jati diri saudara. Itu penting Bapak Ibu, ya. 7. Yuk baca ya Bapak Ibu, daripada bengong. Kan di rumah kalau kita ngobrol ya panjang deh. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan kan sebentar ya. 5 ayat 7, 3, 2, 1. Berbahagialah. Saya kasih filosofinya dulu ya. Semoga nggak ada di sini, tapi kayaknya ada gitu. Ya. Ada orang yang memberi, baik itu persembahan, orang sakit, orang kelaparan, panti asuhan, orang susah. Dengan harapan dia dapat apa? Walaupun dalam hati, ya kan. Tuhan, gue udah ngasih gereja tadi 10 juta. Rasanya Tuhan utang budi sama saya, kan gitu kan. Orang itu kan kalau udah, misalnya kata dia nih, nyumbang gereja 100 juta. Kayaknya Tuhan utang budi banget sama dia. Terus pasti ada proyek, Tuhan bagaimana urusan kok proyeknya jadi gak dapet, kan sudah nyumbang 100 juta gitu loh. Walaupun dalam hati dia mengharapkan bohong saudara, saya pernah mengalami hal itu, bukan saudara aja. Nah kita bertobat. Orang yang memberi perpuluhan persembahan apapun itu kepada gereja, kepada orang sakit, orang susah, orang kelaparan, fakir, miskin, janda-janda, mengharapkan kembali, itu dia orang yang mengharapkan kembali, kita panggil si taker, mengharapkan kembali. Tapi ada orang ya yang murah hati, dikatakan Alkitab, dia memberi, tidak pernah mengharapkan kembali, karena dia menganggap memberi itu adalah sebuah identitas. Saya memberi, dia gak pernah ingat lagi. Karena ketika dia berbuat baik, kalimat pertama harus dilupakan. Tapi ketika dia menerima kebaikan orang, tidak boleh dilupakan. Memberi sebuah identitas. Dia ngasih di mana-mana. Dia gak berpikir akan dibalas. Karena saya memberi dan saya giver, saya pemberi. Saya bukan taker. Saya taker dari atas, bukan dari bawah. Saya, kalau jemaat sakit, susah saya kunjungi semua. Tapi kalau saya sakit Pak Irwan, jangan kasih tahu rumah sakitnya, jemaat gak boleh tengok. Kenapa? Karena saya memberi, saya gak pengen kamu datang. Ngerepotin dia, kesian Pak maksudnya. Oh gitu, kok Pak Gembala gak usah. Kamu doakan dari rumah aja, kamu repot apalagi bawa buah ya. Kalau semuanya bawa jeruk semua, sampai sakit perut, saya asam lambung. Ya enggak, benar gak saudara? Ya kalau bawa buah jeruk, mending kalau bawa kelapa kan repot. Kalau bawa goloknya bisa dibuka. Wah saya gak punya duit Pak, saya orang miskin. Bapak Ibu baca Dorcas deh. Dorcas itu cuma punya benang dan jahit, dijahitun tuh. Baju-baju janda-janda, Dorcas. Kalau orang punya hati memberi, tangan pun dia bisa memberi. Jangan gini, Pak saya gak ada duit Pak, begitu ada duit. Saya cuma 100.000 Pak, saya gak ada waktu. Ya udah pengen gak usah ngomong deh. Kamu gak punya jiwa giver, gak punya jiwa memberi. Itu murah hati. Tapi kalau kamu diumumkan Pak Gembala, ada yang sakit tuh di rumah saya Pak yang ke sana. Naik apa? Udah tenang aja Pak, Tuhan siapkan. Biar jalan kaki saya tengok. Nah, itu namanya giver, mental memberi. Tapi saya kasih tahu bocorannya. Pasti Tuhan balas. Tapi jangan diharapin. Diharapin gak dikasih sama Tuhan, tapi kalau dia gak harapin biasanya Tuhan kasih. Itu pengalaman saya saudara. Ya. Oke, yang 8. 3, 2, 1. Saudara tahu orang yang paling suci hati dalam Alkitab itu siapa? Ini jangan ngomong Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus itu memang Tuhan, udah gak bisa ada lawannya. Adalah Ayub. Kan saudara tahu Ayub itu orang saleh, tahu kan ya? Tahu gak kesalahannya kenapa? Ayub itu saudara, kita kan Ayub beda sama kita. Ayub itu kalau dia lagi begini nih, matahari bagus ya, aduh Tuhan, aku pantas dihukum karena memuji matahari. Seharusnya aku memuji Sang Pencipta. Tuh, Ayub. Ayub itu kalau lagi jalan, ada cewek cantik, dia palingkan mukanya. Tuhan hukumlah aku kalau aku berpikir kotor tentang cewek itu. Itu Ayub. Kalau kita kan enggak nih, cowok-cowok di daerah sono. Boleh juga tuh, ya kan. Waduh, kecepatan kawin kayaknya gue. Ya kan.
ketepatan lahir tuh, gitu kita sama dia aja kan gitu, ya kan. Terus kalau ngeliat pantai, wah ini pantai luar biasa keren nih, boleh ini. Kalau Ayub nggak mau dia. Ayub itu kalau melihat wanita tadi langsung dibuang muka, dia bilang ampun ya aku Tuhan kalau kau berpikir buruk tentang wanita itu, berpikir kotor. Lihat bulan, dia lihat emas, ya. Dia kalau lihat emas, kita kan kalau udah akhir tahun nih, ya jujur aja, para pengusaha pada lihat tabungan tuh. Ini kira-kira bisa hidup bagi kita nih sampai akhir tahun nih. Proyek pada nambah kan nih, hitung-hitung duit. Begitu duit kita banyak kita tenang. Benar gak? Kok malu-malu sih? Ya kan? Begitu duit kita nggak ada kita tidak Tapi kalau nyanyi kan Yesus lebih dari emas dan permata, ya kan? Wah lebih emas dari perak, Yesus segalanya. Begitu tabungannya, begitu proyek gak jalan, rugi-rugi dikit, tampangnya lowbat langsung satu bata begitu baterainya. Aduh kok Tuhan begini. Karena sukacita kita berbahagia kita dipengaruhi oleh mulai sekarang bertobat. Itu pernah dialami Daud. Kalau yang pernah baca teologi tahu. Ketika Daud mau perang, ya Pak Irwan, hitung tuh berapa pengawal pasukan kita. Ada sekolah teologi gak sini? Hitung tuh berapa pengawal. Terus pengawal itu bilang, Tuan Raja Daud, suatu kekejian menghitung prajurit. Kekejian bagi kita. Karena Daud ngitung itu, kalau prajurit kita banyak, kita tenang bisa perang. Itu kata Daud. Sama kayak saudara ngitung-ngitung duit, begitu kurang jadi gak tenang. Padahal Daud sebelum menjadi raja, ketika berperang melawan Goliat, dia gak mandang, dia bawa atau kata mana Goliat saya samperin. Dia tidak pernah perhitungan dengan pasukan dan pedangnya. Dia maju bersama Allah semesta alam. Tetapi ketika Daud menjadi raja, dia sudah mulai hitung, kita pasukannya berapa, kita bisa menang gak? Kurang ajar gak Daud? Saudara ketika baru memulai karir sama istri, dagang, wah Tuhan luar biasa. Luar kepercayaanku Tuhan pegangkan begitu banyak duit, begitu kurang langsung kita gak percaya Tuhan. Itu manusia. Makanya tadi bagus kan, jauhkan aku dari yang jahat. Ya kan, tadi masih lagunya Bu. Kau nama hatimu lebih berkenan padamu, itu manusia. Pendeta-pendeta, waduh kalau masih jemaatnya satu Pak, maju perang kalah Daud sama dia. Tuhan pembelaku. Bla 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 bla, tambah 1, 2, 3, 4, ribuan. Mulai hitung-hitung nomor rekening. Duh kolektor kurang lagi, deg-degan dia. Beda sama ketika dia baru punya satu jemaat. Perangnya luar biasa. Makanya Yesus bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, karena materi membuat iman saudara goyang. Oke saudara, 9. 3, 2, 1 baca semua. Berbahagialah. Iya. Saudara percaya nggak kalau kedamaian itu membawa uang? Percaya nggak? Saudara kan pengusaha, mau nggak investasi di Afghanistan? Mau nggak? Bikin salon, toko, bakmi, mau nggak? Kenapa? Negara perang begitu. Tapi kalau bikin Singapura mau nggak? Mau Pak, negaranya damai. Berarti damai mendatangkan. Saya pernah makan di Kelapa Gading Pak. Sebenarnya itu enak tuh ikan bakar. Kita lagi makan begini nih. Rame orang tuh. Perang, piring satu jatuh kali. Perang, masa jatuh melulu. Perang, berantem Pak itu. Dapur sama, wah kita kabur semua Pak. Wah udah sampai ke meja-meja itu pengunjung, gitu. Kita semua kabur, misteri udah makan lagi, ya kan? Dibayar gak jadi? Rugi dia, ya kan? Gara-gara berantem semua pengunjung pada kabur. Pengunjung tuh kurang ajarnya, makan dulu baru kabur. Ya kan? Untung gak ada bungkus dibawa kabur juga kan. Saya bilang tar aja kabur ini, makan dulu. Kayak di belakang udah pukul-pukulan tuh. Kabur Pak. Rumah tangga yang berantem, berkat Tuhan akan pergi, tidak akan mengalir. Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman duduk rukun bersama. Daud nggak bilang sungguh alangkah indahnya bila satu keluarga punya Ferrari atau Lamborghini, enggak. Rukun dan damai. Karena itu mahal. Kalau terjadi perang, Timur Tengah, Eropa,
Yang menderita siapa? Dolar naik, yang menderita rupiah. Bener gak? Perang dikit tuh. Tapi kalau tidak ada perang, dolar melemah, rupiah menguat. Jadi kena bayar mata berkat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Saya kemarin baru diskusi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ngurusin warisan orang. Berantem sekeluarga pukul-pukulan. Lumayan warisannya Pak 30 miliar, lumayan ya. Lumayan ya Pak ya, dibagi 4 lumayan kan. Tuh Ibu ketawa tuh Bu. Wah itu buat saya aja Pak, kata Ibu yang belakang ya. Buat modal ini dagang pentol katanya, di SD banyak banget. Saya tanya kenapa sih Pak, saya sampai bawa ke Kanwilnya saya bawa untuk menasihati. Pukul-pukulan Pak, berdarah, masuk aduh. Udahlah damai aja, kalau damai saya bantu lah. Iya Pak, kami damai Pak. Tapi yang satu maunya berantem Pak, pukul-pukulan. Umurnya udah tua loh 60. Ini di keluarga nih, ini model-model mau bagi warisan nih kayaknya ini ya. Saya dulu waktu ibu saya sudah mau bagi warisan dia bilang gini. Ada notaris, ada saya, kakak saya bertiga. Ada orang Batak di sini? Mana orang Batak? Nah, orang Batak ya. Kalau orang Batak tuh wanita biasanya nggak dapat. Yang dapat warisan tuh laki-laki. Tapi wanita di kakak saya, dia minta duluan. Saya minta rumah itu. Lah, saya kaget juga kan. Abang saya bilang, kamu perempuan gak dapat. Kita yang laki, saya diam aja. Enggak, saya minta. Abang saya minta ini. Kamu bincar. Ini saya benar nih. Enggak perlu minta mah. Sudah di sekolah nama mama juga terima kasih. Sudah hidup terima kasih. Ambil aja buat mereka semua hartanya. Saya ngomong gitu depan notaris. Tapi kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Benar gak? Kata ibu saya, enggak, yang paling banyak kasih si bincar aja semuanya. Karena saya tidak mau, Tuhan pasti kasih. Tuhan tuh anti ke saudara. Saudara gak mau, dia mau. Saudara mau, dia gak mau. Beneran anti. Itu karena saya kadang suka gak mau biar Tuhan mau gitu. Iya. Udah gak mau, Tuhan kasih. Kita gak mau, dia mau. Ya udah kita terima aja, namanya dikasih warisan. Yang penting tidak ribut. Nih saya kasih tahu dalam Alkitab. Saya kasih tahu dalam Alkitab ya Bapak Ibu ya. Abraham sama Lot, bener gak? Om dan keponakan. Tapi ini keponakan kurang ajar nih si Lot nih. Udah numpang, terus gembala mereka berantem gara-gara dombanya banyak. Terus dia bilang, ini Abraham ngomong, Lot, kayaknya domba-domba kita udah kebanyakan, jadi suka berantem antara penjaga domba saya. Kalau kita yang punya sopan kan, Lot pasti ngomong gini, biar om aja dulu yang pilih baru saya, bener gak? Ini kalau orang bener nih, tapi dia bilang apa ya? Sebentar ya, wah tuh keren tuh tanah, bagus. Saya sana, kamu sana, kurang ajar gak coba? Ya kan? Kalau di Palu tuh ada tuh, dia bilang Pak, aduh ponakan saya kurang ajar Pak. Saya bangun toko, umpama toko onderdil. Dia numpang sama saya, dia besok bangun di sebelah saya Pak. Coba Pak bayangin, itu kan kurang ajar Pak, menghina saya. Dia tahu, dia bantu-bantu saya di onderdil, dia bisnis udah pinter. Dia bikin di sebelah saya Pak jadi pesaing saya. Coba Pak bayangin, kan cari ribut namanya. Orang begini bagaimana Pak? Tidak menghormati saya. Belajar dari Abraham. Sekarang saya mau tanya, yang milih tanah yang paling subur adalah Lot. Yang kaya saya Pak? Yang kaya siapa? Karena Abraham menjaga kedamaian. Kalau saudara menjaga kedamaian, berkat tidak tentukan tanah, tapi di atas saudara. Sulawesi Tengah itu daerah yang paling gak dianggap orang. Gempa terjadi. Di situ banyak umat Kristiani, umat percaya banyak doanya luar biasa. 50.000 KKR, gempa terjadi, mati semua. Nikel pada bermunculan. Dia nomor 2 terkaya di negeri ini. Setelah Maluku, Halmahera. Balikpapan kalah, negeri nomor 2 ekonomi tertinggi. Tuhan, mereka punya kedamaian, habis perang Poso mereka berdamai. Semua emas timbul. Nggak usah pusing-pusing, waduh nih kayaknya harapan indah. Bukan pala naga nih, bukan beli toko rugi kayaknya nih. Tuh gitu Cengkareng itu ada ruko pala naga itu pasti untung. Saya tanya sama jemaat, rugi semua Pak di situ. Orang pala naga katanya gitu. Jadi berkat mengikuti saudara, kalau shalom Tuhan turun. Benar saudara, percaya deh sama saya. Saya ke Sulawesi Tengah Pak, kerja punya usaha 2 di sana saya Pak. Benar.
Saya bilang sama pendeta, Pastor, berkat mengikuti saya. Bahkan jadi berkat. Ada Bupati, Pak saya tergerak dengan pelayan Bapak, Bupati Morowali Utara, Dr. Delis. Saya kasih tanah buat STRM 5.000 meter. Kejauhan Pak, kejauhan. Saya panggil gereja Bala Keselamatan, gereja Geberok, ambil buat Bapak berdua, 2020. Waduh makasih Pak katanya. Kalau anak Tuhan menjadi berkat bagi siapapun. Dia kasih STRM Pak, kejauhan Pak. Saya bilang, bagaimana kuliahnya, udah kasih aja buat kerja. Oh gereja terima kasih pada datang. Ambil ya, kalau nggak diambil nanti diambil orang. Iya Pak, dia belah tuh 2.500 gede juga kan lumayan. Jadi kalau soal penyusalum, berkat Tuhan mengalir. Diam gak usah rebutan. Ya, hari ini kalau yang senyum yang lagi rebutan harta gak usah, Tuhan pasti berkati. Ya. 10. Berbahagialah kebenaran karena mereka punya kerajaan surga. Ya. Jadi saudara, kalau saudara dihina karena Kristus, dihina karena Kristus, tenang. Saudara akan mempunyai kerajaan surga. Gini saudara, itu aduh welah. Di Instagram tuh banyak bekas-bekas Kristen, enggak tahu ilmunya dari mana, udah boleh ngaco-ngaco, tapi biarin aja, kita berdoa buat dia aja. Ya. Dia ngomong gini, kalimatnya sih bagus-bagus juga. Kalau Yesus anak Allah, kok dia nggak tahu kapan hari kiamat? Konyol kan pertanyaannya. Ya kan, para teolog langsung juru silat semua. Yesus itu kenapa berkata begitu? Karena dalam konteks sebagai manusia, maka Yesus tidak tahu hari kiamat. Wow, kayaknya benar ya, kayaknya. Tapi saya punya pandangan sendiri. Kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Karena Yesus tidak pernah terpikir untuk menghukum umat manusia yang dikasihnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang saya tanya Pak Irwan. Pak Irwan, kapan Pak Irwan akan menghukum seberat-beratnya kalau anak Pak Irwan berbuat salah yang paling berat? Kapan? Enggak tahu. Saya tidak akan pernah menghukum anak saya. Sekalipun dia melakukan kesalahan besar. Sekalipun kita berbuat dosa yang sangat keji. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menyerahkan Yesus. Kalau menurut saya, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan neraka kecuali iblis. Karena kasihnya begitu besar. Itulah jawaban, Yesus tidak pernah tahu. Karena dia tidak pernah merancangkan untuk menghukum anak-anak yang telah ditebusnya. Tidak mungkin kalau kita punya anak, sudah sakit jantung, dioperasi 10 miliar. Terus kalau dia salah kita mau matiin, enggak mungkin. Yesus menebus kita semua. Terus dia mau hukum ke neraka, itu peristiwa konyol. Yang kedua, bagi para teolog di sini, kalau orang nanya, Yesus itu apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Enggak usah terangin yang lain. Saudara, walaupun saudara profesor, doktor, kaburator, bocor, enggak akan pernah bisa nerangin Tuhan Yesus. Karena kenapa? Yohanes 1 berkata, hanya anak yang pernah duduk di pangkuan Bapa yang pernah melihat Bapa. Kalau saudara yang tak terbatas ini bisa menerangkan, menginformasikan Allah yang tak terbatas, berarti dia sudah tidak terbatas lagi. Dia terbatas sama kayak saudara. Jadi kalau saya tak Allah Bapa Putra Kudus selesai. Itu Tuhan kami. Tuhan kamu zat apa? Zat cair, zat padat, zat gas, apa zat apa? Saya juga nggak tahu tuh zat-zatan. Nah ya udah, kamu juga nggak tahu Tuhan kamu zat apa? Kan katanya Tuhannya zat, kamu nggak tahu zat, saya juga. Cuma sampai di situ ilmu saya. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Bapak tahu yang namanya John Limbor, teman saya? Kenapa nggak tahu? Karena belum pernah lihat kan? Nah kalau orang belum pernah lihat Tuhan tuh pun terangin Tuhan udah nggak mungkin. Ya saudara, nggak usah terang-terangin Tuhan. Allah Bapa, Putra, Kudus, Allah yang Maha Kuasa, selesai. Itu tadi berbela kamu juga aku dicela, kok jadi keduluan saya. Apalagi dibilang orang Kristen gak masuk surga. Iya, orang Kristen gak masuk surga agama kamu. Dia punya surga sendiri. Bener gak? Wah kamu gak, oh enggak, kita punya surga sendiri, maaf ya Pak. Sama kayak malam ini saya gak tidur rumah Bapak, karena saya punya rumah sendiri. Ya emang kita gak, surganya beda, udah biarin aja. Kita punya surga, Yesus Tuhannya. Gak tahu situ Tuhannya siapa. Ya, 12. 3, 2, 1. Bersukacitalah. Demikianlah juga dia nabi-nabi. Jadi penderitaan kita di Wahyu 20 ayat 4 kita baca yuk. 20 ayat 4.
Yuk, 3, 2, 1. Wahyu Pak. Ya, ini Wahyu apa nih? Wahyu 20. Ayo kalau enggak baca deh. 3, 2, 1. Lalu jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, setiap penderitaan kita kelak akan menerima dari Tuhan. 9 faktor kebahagiaan mesti direnungkan kembali. Tidak ada materi, tidak ada apapun di situ kecuali karakter yang Kristus telah ajarkan. Nah, saudara yang terkasih, ini perlu jadi renungan. Karena apa yang dilakukan itu untuk hidup yang kekal. Kalau yang saudara kerjakan bisnis, proyek ini kan untuk hidup yang sementara. Tapi yang diajarkan Tuhan untuk hidup yang kekal. Dan pastikan Tuhan Yesus bahagia sekalipun saudara tidak. Tapi saya yakin saudara bahagia, Tuhan Yesus bahagia. Itu sumber kebahagiaan di situ. Jadi Bapak Ibu terkasih, demikianlah firman Tuhan.